pada tahun ini yang bisa dikatakan pandemi atau virus corona. Saya dengar ini didikan Bapak Pendeta ini sangat luar biasa. Kalau boleh jangan lupa dukung pendetanya. Saya mau ngomong pasukan, kurang semangat. Pasukan, beri dulu beliau pada asas terlebih yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Andus J. Parhusi UPH dan juga Bapak Sintua Jim Terbuka Esbun. Pertama-tama kita kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita, yang mana kasih setianya kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita boleh berkumpul bersama saudara kita, saudara seiman, merayakan perayaan Natal anak sekolah minggu Gereja Sidang Marinang 1 Medan dengan cuaca yang terbaik. Saya pikir tadi jam 3 sore tadi anginnya akan mendung ini, tetapi karena kasih setia Tuhan, cuaca hari ini cerah dan tidak ada mendung-mendung. Itu semua karena kasih setia Tuhan, ya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Jito Parhusi, hormat yang sama kepada Bapak Sintua Butar-Butar dan Bapak Sintua Sidaurut. Hormat yang sama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan para tamu undangan sekalian yang turut hadir pada hari ini untuk merayakan hari Natal anak sekolah minggu kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada guru sekolah minggu dan para pemain musik, pemain drum dan piano. Saya mengucapkan terima kasih. Dan kita akan masuk ke temanya, Christmas is about love. Artinya Kristus adalah kasih. Kristus adalah kasih. Yang mana anak sekolah minggu pada hari ini kamu telah menyelesaikan latihan sekolah minggu kamu dari hari-hari sebelumnya, dan hari ini kamu akan menampakkan hasil upaya keringat kamu, dan hari ini kamu akan persembahkan vokal kamu, liturgi kamu. Puji syukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya, keurahannya, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan perayaan Natal anak sekolah minggu, tepatnya Minggu 20 Desember 2020. Dan
waktu sedikit untuk menyampaikan kata sambutan mewakili dari Guru Sekolah Minggu. Bapak Ibu yang terkasih, adapun acara ini bukan karena hebat kami untuk mempersiapkan, tapi ini semua tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu, Bapak hamba Tuhan, terlebih dari dukungan dari Inang Gembala Sidang kami, Inang Esther, Inang Grace yang selalu setia untuk memotivasi kami, untuk mendukung setiap apa yang ingin kami berikan untuk anak sekolah minggu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu, saat malam hari ini saya mewakili Guru Sekolah Minggu. Banyak hal yang kami berikan untuk anak sekolah minggu, baik dari membaca firman Tuhan, menulis, bahkan juga untuk membaca. Tapi itu semua tidak sempurna jika tidak ada dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah melalui perayaan Natal ini, saya harapkan untuk Bapak Ibu Saudara, mari kita saling bergandengan tangan, saling menopang untuk kita boleh meningkatkan pelayanan di gereja kita ini melalui anak-anak sekolah minggu. Dan kami juga Guru Sekolah Minggu, mungkin ada tutur kata kami yang salah ataupun bicara kami yang kurang sopan, kami mohon maaf. Seperti bahasa Batak bilang, bosan hamu mai sian rahamai, asa tujuan narion, asa buh hitam masih tunggu-tungguan untuk meningkatkan pelayanan di tempat ini. Dan bawakan juga kami di sekolah minggu dalam doa yang hidup supaya kami diberkati Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami hikmat supaya di hari-hari berikutnya kami boleh memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, supaya kami boleh memikirkan yang terbaik untuk gereja kita ini. Dan secara pribadi saya juga minta maaf untuk Bapak pendeta kami jika pun ada kata-kata yang salah ataupun saya kurang bagus di hadapan Bapak. Saya minta maaf. Tetap Bapak bawakan saya dalam doa supaya saya menjadi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, dan boleh suatu hari nanti saya boleh membanggakan kedua orang tua saya. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Pada mulanya kami menciptakan langit dan bumi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya
Apakah yang terjadi ketika manusia hidup di dalam dosa? Mari kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia dalam dosa. Puji Tuhan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan atau terlalu buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Amin. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia ambil dari buah pohon itu dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Amin. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, mengapa kau berbuat demikian? Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pulang kau akan berjalan, dan dengan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, kamu akan meremukkan tumitnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari kepadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Puji Tuhan. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tubuh-tubuhnya di badan akan menjadi makananmu. Puji Tuhan.
Udahlah, jangan. Tumbang lagi orang itu. Coba. Yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 5. Kita mulai dari ayat 4, saudara kasih dalam nama Tuhan. Efesus 1 ayat 4 sampai 5, saudara kasih nama Tuhan. Sama-sama kita baca. Satu ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan. Saya kembali ke ayat 4, saudara kasih dalam nama Tuhan. Dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan, Efesus 1 ayat 4 tadi dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita, saudara kasih nama Tuhan. Allah telah memilih kita untuk diciptakan, saudara kasih nama Tuhan. Karena apa? Agar kita orang-orang percaya memiliki keselamatan. Puji Tuhan. Haleluya. Agar apa, saudara kasih dalam nama Tuhan? Allah memilih kita, saudara kasih nama Tuhan, agar kita memiliki keselamatan. Allah memilih kita bukan karena kita rajin. Allah memilih kita bukan karena kita pintar. Allah memilih kita bukan karena kita baik, saudara kasih nama Tuhan. Tetapi Allah memilih kita karena Dia memiliki kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Allah memilih kita, saudara kasih nama Tuhan, karena Allah
saudara kasih dalam nama Tuhan. Sama seperti begini. Ada sebuah kapal. Ada sebuah kapal. Kapal ini kita ibaratkan adalah sebuah gereja. Ada sebuah kapal dengan nakodanya Yesus, dan dialah kaptennya, saudara kasih nama Tuhan. Dia adalah nakoda dan dia adalah kaptennya, saudara kasih nama Tuhan. Dan kita ibaratkan dia dalam sebuah kapal. Dan Tuhan mengundang kita untuk naik ke dalam kapal itu. Tuhan mengundang kita untuk naik ke dalam kapal itu, saudara kasih nama Tuhan. Kalau kita naik kapal itu, kita adalah orang-orang yang terpilih. Kalau kita akan naik ke kapal itu, kita adalah orang-orang yang terpilih. Namun saudara kasih nama Tuhan, ketika kita turun dari kapal itu, atau ketika kita tidak naik dari kapal itu, kita bukanlah orang-orang yang terpilih. Begitu juga saudara kasih dalam nama Tuhan. Di sini dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya, agar kita tidak bercacat di hadapan Tuhan, agar kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih nama Tuhan, seperti ayat 6 dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, di ayat 6 dikatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Puji Tuhan, puji Tuhan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang dimuliakan, yang dikaruniakannya kepada kita, supaya saudara kasih terpujilah kasih karunia Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita dipilih Tuhan? Kenapa kita dipilih Tuhan? Yang menjadi pertanyaan saudara kasih nama Tuhan. Kenapa kita dipilih Tuhan? Kenapa anak sekolah minggu dipilih Tuhan? Mari kita buka saudara kasih dalam nama Tuhan di Roma 8. Di Roma 8 ayat 29 sampai 30, saudara kasih nama Tuhan. Di Roma 8 ayat 29 sampai 30 dengan begini firman Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Puji Tuhan. Tuhan mau memilih kita, saudara kasih nama Tuhan, agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu anaknya? Yesus Kristus. Puji Tuhan. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di ayat 30 dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, yaitu saudara dan saya, bahkan juga anak-anak sekolah minggu, juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Puji Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dipilih Tuhan agar sesuai dengan gambarannya, gambaran Yesus Kristus, sehingga kita, saudara kasih nama Tuhan, berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, dengan tema kita pada malam hari ini, Christmas itu adalah kasih, Natal itu adalah kasih. Kasih kita kepada semua orang, kasih kita kepada sesama jemaat, kasih kita kepada lingkungan, membuat kita semakin berkarya di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Di ayat 5 dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, di ayat 5 dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya, menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana yang menjadi anak-anak Tuhan? Kita buka, saudara kasih nama Tuhan, di 1 Yohanes 3 ayat 1, saudara kasih nama Tuhan. Di 1 Yohanes 3 ayat 1, di
Di 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Karunia yang bagaimana dikasih Tuhan bagi kita, saudara kasih sama Tuhan. Kasih yang bagaimana yang saudara yang dimaksudkan Tuhan, saudara kasih sama Tuhan, sehingga kita disebut dengan anak-anak Allah. Sehingga kita disebut dengan anak-anak Allah, saudara kasih nama Tuhan. Karena menjadi anak-anak Allah adalah adalah kado yang istimewa, adalah anugerah yang terbesar yang kita terima, saudara kasih Tuhan. Untuk menjadi anak-anak Allah, kita mendapat atau mendapat satu anugerah yang terbesar dari Tuhan. Karena apa, saudara kasih nama Tuhan? Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, bila kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah bagi mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa, saudara kasih, menjadi anak-anak Allah bagi mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa, saudara kasih, dalam nama Tuhan. Bahkan kita diberi sebagai ahli-ahli waris kerajaan surga. Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak sekolah minggu adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Terdapat di mana, saudara kasih nama Tuhan? Di dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan, saudara kasih, dalam nama Tuhan. Dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah ini adalah ahli-ahli waris dalam keselamatan, bahkan dalam oleh Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Menjadi anak Allah, saudara kasih nama Tuhan, menjadi anak Allah adalah landasan dalam hidup kita, di dalam iman dan pengharapan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang di Efesus, saudara kasih nama Tuhan, melalui iman dan pengharapan, agar jemaat di sana, saudara kasih nama Tuhan, semakin percaya, agar jemaat di sana semakin rindu akan Tuhan. Terlebih juga kita yang pada malam hari ini, saudara kasih nama Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang di Efesus, terlebih juga kita pada malam hari ini. Rasul Paulus juga mengingatkan kita agar kita kuat di dalam iman dan kuat di dalam pengharapan. Sehingga apa, saudara kasih sama Tuhan? Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan memberikan kita menjadi ekor, tapi Tuhan akan memberikan kita menjadi kepala. Tuhan tidak akan biarkan kita turun, tapi Tuhan akan membuat kita naik. Begitu juga dalam sekolah minggu kita, saudara kasih sama Tuhan. Ketika kita berikan satu pengharapan di dalam Tuhan, yakin dan percaya, Tuhan telah menentukan masa depan mereka. Tuhan telah menentukan masa depan anak-anak kita, saudara kasih nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita biarkan, mari kita berikan anak-anak kita untuk dididik, untuk dibentuk, untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita kembali lagi, saudara kasih nama Tuhan. Efesus 1 ayat 5 tadi dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula. Tuhan telah menentukan kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan telah menentukan kita dari semula sebelum dunia dijadikan, saudara kasih nama Tuhan, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, bukan karena kerelaan kita, saudara kasih nama Tuhan, tetapi dengan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Puji Tuhan, puji Tuhan, saudara kasih nama Tuhan. Di dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, saudara kasih nama Tuhan,
Di dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, karena saudara, saya, anak-anak sekolah minggu di tempat ini adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu, Roh Kudus, ke dalam hati kita, ke dalam hati kita semua, yang dapat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Seringkali kita saudara kasih nama Tuhan agar kita selalu dekat kepada Tuhan. Seringkali kita saudara kasih nama Tuhan menjauhkan diri kita, menjauhkan anak kita daripada Tuhan. Sering kita saudara kasih nama Tuhan dengan alasan, berbagai banyak alasan. Sering kita melakukan atau sering kita membuat anak-anak kita jauh daripada Tuhan. Namun saudara kasih nama Tuhan, saya percaya anak-anak kita yang ada di sini, bahkan orang-orang tua di sini tidak akan pernah menjauhkan dirinya, menjauhkan diri anaknya daripada Tuhan, maka menjauhkan diri anak-anaknya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa saudara kasih nama Tuhan? Allah menginginkan agar melalui Roh Kudus, yaitu Roh yang menjadi saudara kasih nama Tuhan, yang menjadi kekuatan kita, karena anak Allah membuat kita mampu berkata ya Aba, ya Bapa. Kita mampu berkata ya Aba, ya Bapa. Karena apa saudara kasih nama Tuhan? Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, ada di dalam hati saudara, ada di dalam hati anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka mampu berkata ya Aba, ya Bapa, sehingga mereka mampu berkata terima kasih Tuhan, sehingga mereka mampu berkata demikian. Saudara kasih nama Tuhan. Karena apa saudara kasih nama Tuhan? Karena kasih yang membuat mereka mampu berkata demikian. Puji Tuhan. Karena kasih yang membuat mereka, sehingga mereka mampu berkata demikian. Saudara kasih nama Tuhan. Saudara telah melihat dan mendengarkan, saudara kasih nama Tuhan, bagaimana keceriaan anak-anak kita yang ada di depan ini melalui liturgi firman Tuhan, pujian-pujian yang telah mereka utarakan tadi, saudara kasih nama Tuhan. Itu membuat hati kita bangga. Itu membuat kita semakin merasa kita adalah orang tua yang berhasil. Kenapa saudara kasih nama Tuhan saya katakan kita adalah orang tua yang berhasil? Lihat anak-anak kita tadi yang ada di depan ini. Saya percaya, yakin tidak ada orang tua yang tidak bangga melihat anaknya yang ada di depan ini. Haleluya. Tidak ada orang tua yang tidak senang melihat anak yang ada di depan ini.